Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wiri Darmiko. NPM saya 234111156. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Yang pertama, di sini kita bahas jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi itu ada 4. Yang pertama, jenis organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Yang ketiga, organisasi profit. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah organisasi non-profit. Oke, kita bakal bahas satu-satu, dimulai dari organisasi formal. Apa sih organisasi formal? Organisasi formal adalah struktur yang secara jelas ditentukan dan diatur dengan aturan, peran, dan tanggung jawab yang terdefinisi. Ini termasuk perusahaan, pemerintahan, sekolah, dan lembaga non-profit. Kita lanjut masuk poin yang kedua. Di sini ada organisasi informal. Organisasi informal adalah struktur yang tidak terstruktur dengan baik dan seringkali muncul secara alami dalam organisasi formal. Ini mencakup hubungan sosial, jaringan, dan komunikasi yang tidak resmi antara individu dalam organisasi. Yang ketiga ada organisasi profit. Organisasi profit ini dia bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Contoh termasuk perusahaan dagang, korporasi, dan usaha kecil. Koperasi dan usaha kecil. Dan yang keempat ada organisasi non-profit. Organisasi non-profit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau tujuan amal dan tidak mencari keuntungan. Organisasi ini didanai melalui donasi, hibah, atau pendapatan yang digunakan untuk memajukan tujuan sosial atau amal. Perlu kalian ketahui nih, apa sih bedanya organisasi profit dan non-profit? Organisasi profit ialah jenis organisasi yang didirikan dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi si pemilik atau pemegang saham atau pemilik bisnis tersebut. Sedangkan organisasi non-profit adalah jenis organisasi yang tidak didirikan dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan finansial. Jadi dia sebaliknya. Tujuan utama organisasi non-profit adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuan amal, atau tujuan sosial tertentu. Contohnya, ada The Red Cross atau biasa disebut Palang Merah. Terus juga ada UNICEF dan sebagainya. Oke, kita masuk ke penerapan ilmu manajemen. Jadi, penerapan ilmu manajemen ini dia bisa diterapkan di bisnis, pemerintahan, organisasi non-profit, organisasi kesehatan, dan pendidikan. Lanjut. Jadi, ilmu manajemen memberikan kerangka kerja dan alat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien
terlepas dari jenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.